tekan ke kanan cepat. Gampang sekali kita regen lurusnya gitu loh. Dan langsung ter-record loh. Dan terlihat loh bagian posisi mana yang bergerak. Betul. Ya. Halo Sobat Mobilku semua. Hari ini kita akan coba tes performa dari mobil Mitsubishi X-Force ya. Jadi kita akan coba bagaimana mobil ini dikendarai. Terus gitu ya, kita mau coba handlingnya seperti apa ya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kita nanti buat tes, kita akan panggil satu orang ini yang lebih petrolhead ya, biar nanti Sobat Mobilku tahu apakah mobil ini benar-benar sesuai ekspektasi performanya atau enggak. Yuk, nggak usah lama-lama, langsung check it out aja yuk. Oke Pak Kris, sekarang saatnya kita cek performa dari X-Force nih, menurut sang petrolhead lah ya pokoknya ya. Kira-kira gimana nih, apa yang mau dites sama Pak Kris? 0 sampai 100 dulu. Oh iya, 0 sampai 100 boleh. Kita nanti mau pakai apa, Pak Kris? Katanya kita akan coba satu device yang itu nanti. Oh iya, betul. Iya. Jadi untuk hari ini saya ada bawa device yang namanya Dragy. Nah, Dragy sendiri ini bisa untuk mengukur kecepatan mobil lebih akurat, yang dimana bisa ukur dari 0 sampai 100, 400 meter, layaknya seperti lagi ngedrag di sirkuit gitu. Oke. Jadi nanti Sobat Mobilku bisa tahu nih kalau misalnya kita mau 0 sampai 100 atau sebagaimana bentuknya ya dalam bentuk kecepatan dan performa, itu bisa pakai Dragy gitu, oke? Oke, langsung jadi berarti kita tes sekarang 0 sampai 100 ya Pak ya? Siap. Oke. Kita mulai dari tempat yang agak sepi. Kita tes, AC kita matikan. Siap. Kita sports mode. Kita berhenti dari, kita simulasi orang biasa yang dimana kita nggak pakai launch. Jadi dari RPM benar-benar kosong, kita gas full. Oke. Oke, gokil. Kelihatan bedanya kalau pro ya ngetes ya. Langsung dari RPM 0 kenceng gitu, jadi berasa ditariknya gitu ya kurang lebih ya. Menurut saya sih lumayan loh nih. Tarikannya lumayan. Kalau dari hasil kita tadi itu 0 sampai 100 nih mobil di 12,5 detik Pak Ulung. Oke, jadi kayaknya agak lebih lama dari perkiraan awal ya. Iya benar, tapi gitu. Walaupun 12,5 detik itu saya rasa masih cukup baik loh untuk mobil ini. Nah, mengingat tadi saya sempat lihat speknya itu cuman 105, 106 PS nih mobil. Untuk 12,5 detik itu berarti ini mobil sama cepatnya dengan Honda HR-V. Yang punya PS lebih tinggi ya, kalau nggak salah 120 ya dia ya. Honda HR-V itu seingat saya 125. Iya. Yang dimana bisa dibilang dengan 20 PS lebih kecil tapi waktunya sama, bagus sekali. Tapi kalau dia pun mesinnya expander, menurut saya cukup baik ya, karena kayak tadi kita coba 0 sampai 100. Bisa dilihat di misalnya di RPM-nya. RPM-nya itu seperti mobil otomatis biasa ataupun manual, yang dimana dia itu bisa shifting. Jadi kayak ada gigi 1, oper 2, turun RPM, 2, habis itu 3, habis itu 100. Menurut saya sih itu cukup mengasihkan ya untuk kita coba mobil yang dengan kita tahu nih CVT, tapi bisa seperti Matic yang biasa performanya. Betul. Tapi kalau nggak ada pedal shifter nih mengganggu nggak sih sebenarnya, Pak? Fine aja sih. Fine aja ya? Iya, karena ini juga kan secara horsepower nggak besar-besar amat, jadi kita juga nggak perlu sampai, mungkin secara nyetir pun kita nggak mungkin sampai seberapa aneh lah. Betul, nggak perlu ganti-ganti kayak orang pakai F1 gitu ya. Capek kayaknya kayak gitu. Oke, nah sekarang itu tadi impresi dari Pak Kris nih, dari 0 sampai 100 ternyata memang ya dibilang jelek enggak, tapi ternyata memuaskan ya. Sangat memuaskan menurut saya. Ya. Nah sekarang katanya tadi kita mau coba handlingnya nih ya. Oh betul ya. Nah, betul. Si X-Force ternyata ada juga yang namanya AYC ya. Dimana AYC itu Active Yaw Control ya. Nah, Active Yaw Control nih kalau bisa dijelasin nggak nih Pak Kris? Menurut pandangan Pak Kris sebenarnya itu apa sih? Dan kenapa ini cuma ada di Mitsubishi loh? Seperti kita ketahui, Active Yaw Control itu emang diciptakan oleh Mitsubishi. Awalnya itu di Lancer Evo, terus belakangan di Galant VR4 juga ada. Nah, Active Yaw Control itu jadi dia bisa mungkin saya supaya nggak panjang lebar, supaya handlingnya lebih mantap. Jadi contohnya nih, misalnya kita mau tikung ke kanan, nah kadang-kadang mobil untuk penggerak roda depan seperti X-Force ini,
ada tendensi untuk mobilnya kita mau belok kanan, contohnya kita udah puter let's say 45 derajat, tapi mobil itu nggak mau ngikut 45 derajat, mungkin dia puternya cuma 30-an derajat, 20-an derajat, yang dimana orang biasa bilang understeer. Nah, tapi kalau di mobil ini ada AYC, Active Yaw Control, bisa bukan tereliminasi secara seluruhnya, tapi lebih baik. Jadi kita misalnya input 45 derajat belok kanan, ya kurang lebih mobilnya bisa ngikut 40 derajat lah. Oh, gitu. Jadi lebih presisi ya. Betul, lebih presisi. Ya. Mungkin ya untuk satu katanya presisi. Ya, presisi. Namun saya juga mau highlight, AYC-nya belum se-advance Mitsubishi Evo ataupun Galant VR4 karena ini masih bersifat elektronik ngebantu. Mungkin secara gampangnya agak mirip sama Honda punya VSA, Vehicle Stability Assist. Nah, namun kalau di VSA itu jauh lebih simple cara kerjanya. Di AYC ini lebih advance. Mungkin kita untuk lebih gampangnya kita akan melakukan percobaan seperti sudden maneuver movement. Iya, itu katanya ada apa? Ada satu terminologi katanya kalau di luar nama tesnya apa tuh? Betul. Kalau di Eropa itu ada yang namanya MUSTES. MUSTES itu karena di Eropa itu kadang-kadang di jalan tol bisa ada kayak binatang nyebrang. Mus itu apa sih? Mus kan sebenarnya kan kayak kijang ya. Ya betul, ya kijang. Tiba-tiba di tol ada yang melewat. Nah, yang dimana kadang-kadang pengendara itu harus melakukan sudden maneuver untuk menghindari binatang tersebut. Maka dari itu kita juga akan mencoba performa AYC di X-Force ini ya. Dengan menggunakan MUSTES tadi ya. Betul. Siap. Kita akan cari jalan yang agak sepi dan juga aman. Nah, maka itu kita akan coba. Sebentar ya, kita cari tempat yang agak aman. Nah, kita mulai MUSTES-nya ini. Kita bakal akan ada di speed 40 km untuk simulasi lagi jalan di dalam perkotaan. Tiba-tiba kita perlu, mungkin ada anak-anak tiba-tiba nyebrang, anak kecil di jalanan. Kita bisa menghindari. Nah, kita coba ya. 3, 2, 1. Nah, dengan percobaan yang kita barusan coba, mobil ini sangat mudah sekali dikendalikannya. Yang dimana kalau saya bilang, misalnya kita dari kanan, kiri, kanan lagi. Kalau untuk mobil compact SUV yang sejenis, biasanya mereka itu agak cenderung ngebuang. Ngebuang yang dimana, contoh kita kanan, kiri, pas kanan lagi. Bisa jadi dia sudah nyelip, malah nabrak ke kanan. Jadi karena dia tidak bisa balik counter bahasanya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada layarnya tadi. Saya lupa tadi kita berapa kali ya. Iya, tapi ini ketulis sih di sini sih. Ya, dari record. Jadi si AYC ini di mobil X-Force dia sebutkan tadi sudah membantu roda depan kanan sebanyak 3 kali. AYC yang bekerja. Betul. Depan kiri 2 kali, belakang 2 gitu loh. Kenapa belakang 2? Karena belakang itu rodanya dia nggak diem, dia fix ya. Kita kan udah belok-belok ikutin movement, sehingga beban kerjanya lebih berat gitu. Betul, dia ada steering kalau di depan ya. Kenapa depan bisa kiri 2, kanan 3? Nah, mungkin karena saya secara berat badan lebih berat dikit dari Pak Untung, sehingga dia perlu banyak kerjanya yang depan kanan tadi, waktu lagi kita belok kiri gitu. Iya, betul. Jadi kurang lebih seperti itu sih cara kerja AYC mobil ini. Tapi tadi kelihatan banget ya Sobat Mobilku ya, pada saat kita banting tuh ya, itu bener-bener berasa banget. Dan itu bisa dibilang salah satu kenyamanan dan keamanan juga ya di mobil ini ya Bang Chris ya. Apalagi buat orang, mungkin ya kita berimajinasinya lagi jalan di Jakarta ke Cipularang gitu ya. Itu gelap gitu, tiba-tiba ngerasa ada kucing lewat gitu ya. Terus kita banting begitu. Nah, harusnya sih semoga menjadi lebih aman buat para sobat mobilku sekalian. Nah, mungkin untuk satu yang terakhir saya bisa kasih satu demonstrasi yang lebih simple. Jadi kita cuma kanan atau kita kanan, habis itu kiri lagi buat lurus gitu loh. Boleh. Nah, itu kan lebih simpel, kita berani di speed yang agak lebih tinggi. Boleh. Nah, kita akan kasih lihat seberapa aman nih mobil untuk kembali recover-nya. Boleh. Kita cari jalan yang agak lebih kosong lagi ya. Dan juga jalannya yang tentunya nggak gitu berpasir supaya traksinya bisa maksimal. Kita sekarang speed kurang lebih di 50. Kita akan ke kanan cepat. Gampang sekali kita regain lurusnya gitu. Dan langsung ter-record loh. Dan terlihat loh bagian posisi mana yang bergerak. Ada jarumnya yang sendiri ya. Tadi agak ke kanan, yang bagi yang ini nih agak ke atas, yang ini agak ke bawah. Dan sangat berasa kalau kita dibalikinnya bener kayak diarahin gitu ya. Betul sekali. Waduh, ini bener-bener salah satu fitur yang mungkin tidak terlihat, sangat tidak terlihat, tapi bisa dirasakan ya. Betul. Kan nggak bisa kita pencet-pencet juga gitu loh sebetulnya. Nah, maka dari itu sih saya benar-benar untuk
orang yang ingin belanja compact SUV di range 400 jutaan, saya benar-benar highly recommend mobil ini. Yang dimana tadi 0-100 waktunya sebaik HR-V yang tenaga lebih besar 20 PS. Betul. Terus juga untuk stabilitasnya juga sangat bagus. Dengan singkat kata, saya mau bilang interior mobilnya sangat futuristik, sangat bisa bahasa simpelnya keren lah. Anak muda sekali. Benar. Nah, tentunya kendaraan ini pasti akan dibeli sama kaum yang lumayan muda. Benar. Ya, anak muda atau enggak ya kayak petrolhead yang kayak Pak Kris begini ya. Umur 17 sampai saya rasa 20-an lah. Siap. Yang dimana ya saya bisa juga, saya nggak mungkin pungkiri. Sewaktu saya masih lebih muda dulu, saya juga sering mengendarai kendaraan lebih daripada yang semestinya. Iya, mungkin pasti. Bahasa simpelnya tes sampai limitnya kendaraan itu gitu. Betul. Jadi biar ketahuan powernya ya. Betul, power dan juga handling. Jadi saya bilang power cukup, handling aman sekali. Untuk di kelasnya sangat aman. Jadi benar-benar sesuai petrolhead, power, handling mantap ya. Oke, siap. Kalau gitu sobat mobilku juga ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat kalian semua ya. Nggak perlu takut kalau misalnya beli X-Force, handlingnya oke, powernya juga mumpuni. Oke sobat mobilku, bagaimana tadi dengan performanya? Tadi kita udah coba kenceng dari 0 sampai 100, terus kita zigzag, IEC-nya nyala loh, sampai counternya aja sesuai ya. Jadi buat para yang hobi banget sama performa mobil ya, sesuai tadi yang dibilang sama Pak Kris, yuk langsung beli mobil ini. Gimana caranya? Yuk langsung datang ke dealer-dealer Mitsubishi terdekat ya. Oke, sekian dari saya, Ulung Putra Windy, dadah!